Dikutip dari laman resmi TNI Angkatan Udara, sejarah lahirnya TNI Angkatan Udara berawal dari pembentukan Badan Keamanan Rakyat, BKR. Pada tanggal 23 Agustus tahun 1945, BKR dibentuk untuk memperkuat armada udara yang saat itu sangat kekurangan pesawat terbang dan fasilitas-fasilitas lainnya. Seiring berjalannya waktu, BKR berubah menjadi TKR yang merupakan singkatan dari Tentara Keamanan Rakyat. Pada tanggal 5 Oktober tahun 1945, 1946 TKR kembali diubah. Kali ini menjadi Tentara Republik Indonesia. Tri TKR Jawatan Penerbangan pun turut berubah menjadi Tri Jawatan Penerbangan. Namun, hanya 3 bulan dari perubahan itu, perubahan kembali terjadi. Kali ini Tri Jawatan Penerbangan dihapus dan diganti dengan Angkatan Udara Republik Indonesia dan membuatnya sejajar dengan Angkatan Darat dan Angkatan Laut. Inilah yang kemudian dijadikan hari peringatan lahirnya TNI Angkatan Udara. Penetapan ini secara de jure tertuang dalam Penetapan Pemerintah Nomor 6 SD tanggal 9 April tahun 1946. Proses kelahiran TNI Angkatan Udara sebagai sebuah angkatan perang begitu singkat, yaitu sekitar 7 bulan sejak Indonesia merdeka. Ketika itu, alutsista yang dimiliki sangat sederhana. TNI Angkatan Udara hanya bermodalkan pesawat-pesawat bekas yang diperoleh dari rampasan tentara Jepang, seperti pesawat jenis Cureng, Nishikoreng, Guntei, dan Hayabusa. Tak hanya pesawatnya, jumlah penerbang dan teknisinya pun sangat terbatas. Namun, meski masih dengan kondisi begitu sederhana dan terbatas, TNI Angkatan Udara mampu menggores tinta emas dalam lembaran sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Salah satunya adalah, terlaksananya operasi udara pertama pada tanggal 29 Juli tahun 1947, yang merupakan serangan balasan terhadap agresi militer Belanda I. Tanggal 21 Juli tahun 1947, Dharma Bakti TNI Angkatan Udara juga sudah ditunjukkan sejak awal, misalnya, gugurnya Kadet Kasmiran, saat mempertahankan lapangan udara Maguwo, saat agresi militer Belanda II, tanggal 19 Desember tahun 1948. Pada era tahun 1950-an, TNI Angkatan Udara kedatangan pesawat-pesawat dengan spesifikasi lebih baru dan modern yang membuat kiprahnya menjadi selangkah lebih maju. Misalnya P-51 Mustang, B-25 Mitchell, C-47 Dakota, ET-16 Harvard, serta pesawat amfibi Catalina. Dengan pesawat-pesawat tersebut TNI Angkatan Udara ikut berperan dalam berbagai operasi keamanan dalam negeri, seperti penumpasan PRRI, Permesta, RMS, DITII serta berbagai gangguan keamanan dalam negeri lainnya. Dekade 60-an, TNI Angkatan Udara memasuki masa jayanya dan bahkan menjadi angkatan udara yang paling disegani di kawasan Asia Tenggara, karena memiliki alutsista udara yang cukup besar dan handal. Pada era itu TNI Angkatan Udara juga berperan aktif dalam tugas besar yang diamanatkan negara, misalnya melaksanakan operasi Trikora, untuk mengembalikan Irian Barat ke Indonesia. TNI Angkatan Udara juga ambil bagian dalam operasi Dwikora dan penumpasan pemberontakan G30 SPKI. Setelah itu, TNI Angkatan Udara mengalami dinamika naik dan turun, hingga akhirnya terbentuk TNI Angkatan Udara yang ada saat ini. Itulah sejarah awal TNI Angkatan Udara. Tetap standby di channel Dokumentasi News 22. Jangan lupa like, subscribe.